Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas bagaimana menentukan suatu percepatan naik dan turunnya benda pada tali ya. Dan talinya ini dihubungkan dengan sebuah katrol ya. Ini pertimbangan seperti timba air gitu ya. Seperti timba air. Nah, itu ya. Nah, ini talinya nih. Nah, kemudian setelah itu kita belajar untuk menentukan tegangan tali pada masing-masing benda ya. Nah, menggunakan konsep apa? Nah, ini menggunakan konsep pertama, sigma torsi atau jumlah momen gaya sama dengan I-nya adalah momen inersia dikali alfa. Alfa itu adalah percepatan sudut. Kemudian nanti kalau percepatan sudut ingin dirubah ke dalam percepatan linier, artinya percepatan benda naik atau turun bisa dirubah ke dalam alfa sama dengan upper R gitu ya. R-nya adalah jari-jari katrol ya. Oke, kita akan coba pembahasan soal ini. Seperti biasa di video akhirnya ada trik cepatnya ya. Jadi jangan sampai di skip videonya agar kalian tidak gagal paham dan bisa paham dengan trik cepat ini. Sebelum saya bahas soalnya, silakan kalian subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang membahas konsep dan materi pelajaran matematika, fisika dan kimia, kemudian beserta membahas trik cepatnya juga ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, kalau kita lihat dalam katrol ini terjadi ya gerak rotasi ya. Jadi gerak rotasi adalah gerak perputaran ya. Jadi katrol ini hanya berputar ya. Jadi ini rotasi. Kemudian untuk benda ya, untuk benda terjadi gerak translasi atau gerak yang berpindah tempat gitu ya. Jadi tidak berputar, hanya berpindah tempat. Kalau benda satu berpindah tempat ke bawah ya. Kenapa? Karena benda satu masanya lebih besar daripada benda dua. Maka logikanya pasti benda satu ini menarik benda dua ke atas gitu ya. Jadi benda satu bergerak ke bawah ya. Kenapa? Karena di sini ada berat benda satu, kemudian benda dua tertarik ke atas gitu ya. Nah, tetap di sini ada lagi berat benda dua. Jadi benda satu tertarik ke bawah, arti gerak ke bawah, sedangkan benda dua tertarik ke atas, bergerak ke atas ya. Nah, apa sih fungsi dari ini? Nah, ini fungsinya untuk memberikan tanda pada gaya yang bekerja pada tali dan benda ini ya. Oke, kita coba saja di sini. Untuk benda satu bekerja gaya W1, kemudian ada lagi di sini tegangan tali ya, T1. Nah, antara T1 dan W1 selalu berlawanan arah ya. Nah, geraknya namanya gerak translasi, hanya berpindah tempat. Translasi gitu ya. Sedangkan nah ini massa 2, di sini ada W2 berat benda 2, kemudian di sini juga ada T1 yang arahnya ke atas gitu ya. Nah, T1, T2 ya, T2 arahnya ke atas. Nah, jenis gerakannya adalah translasi. Jadi ada 3 jenis gerakan ya, rotasi, translasi 1, translasi 2 gitu ya. Nah, kita coba untuk translasi dulu. Kita amati benda satu dulu. Benda satu gitu ya. Pada benda satu, karena mengalami gerak translasi, maka kita gunakan hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada W1 berat benda ke bawah gitu ya, searah percepatan. Karena searah percepatan maka W1-nya adalah positif. Kemudian T1 berlawanan percepatan ya. Di percepatannya ke bawah, T1 ke atas, maka T1-nya negatif.
Nah ini M-nya M1 ya, M1 dikali A. Kita harus dapatkan T1 sama dengan ini pindahkan. Maka ini T1, ini W1, M1 kali A pindah ke kiri ya. Jadi min M1 kali A. Sorry, ini dihapus dulu. Ya W1 min M1 dikali A ya. Dapat ini persamaan yang pertama. Lalu untuk benda 2, nah kalau kita lihat W2 ya berlawanan percepatan. Ya, ini percepatannya ke atas ya, W2 ke bawah. Maka sigma F sama dengan M2 dikali A. Nah, di sini W2-nya adalah negatif karena berlawanan percepatan. Sedangkan T2-nya positif ya karena searah percepatan. Ini sama dengan M2 dikali A. Maka T2 sama dengan 2 dikali A min W1 pindah ke kanan jadi plus W1 ya. Plus W1. Nah, maka ini dapat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Ya. Nah, setelah itu katrolnya yang kita mati sekarang. Katrolnya kita lihat katrolnya ya. Nah, ini pada katrol ini terjadi momen gaya ya. Apa sih momen gaya? Momen gaya itu adalah hasil kali gaya terhadap garis hubung antara poros dengan lengan gayanya. Di sini poros putarannya adalah titik tengah di katrol ini ya. Kemudian jarak poros terhadap lengan gaya maksudnya adalah T1 ini itu adalah jari-jari katrol itu sendiri, dan T1 dengan R itu tegak lurus ya. Nah, jadi momen gaya adalah apa? Perkalian antara T1 dikali R. Nah, T1 kali R-nya ini saling tegak lurus. Nah, kemudian untuk yang kedua sama bekerja momen gaya juga, T2 ya dikalikan dengan R. Cuman hati-hati nih, antara momen gaya pertama dengan momen gaya kedua itu tandanya berbeda ya. Jadi kita tetapkan aja nih, karena massa benda 1 lebih besar dari massa benda 2, maka benda cenderung bergeraknya ke bawah. Maka torsi yang terjadi, torsinya positif ya, karena benda satunya bergeraknya ini jadi benda satu ini cenderung bergeraknya ke bawah. Jadi yang ke bawah berarti torsinya adalah positif ya, torsinya positif. Jadi torsi ini, nah torsi lambangnya gini positif. Sedangkan yang ke atas, berat benda ke atas ini, pergerakan benda 2 yang ke atas ini torsinya negatif. Itu aja ya. Nah, makanya di sini ada konsep jumlah torsi, sigma torsi ini sama dengan I dikalikan dengan alfa. Alfanya adalah percepatan suhu. Nah, sigma torsinya untuk T1 kali R itu positif ya. Kemudian untuk T2 kali R itu negatif. Maka ini negatif T2 dikali R. I-nya momen inersianya karena ini silinder pejal, maka momen inersia silinder pejal adalah setengah kali massa katrol dikalikan R kuadrat. Jadi ini setengah MK dikali R kuadrat. Nah, kemudian alfanya itu adalah percepatan linear dibagi jari-jari. Nah, ini ada di rumusnya nih. Ini ya, A per R. Nah, ini rumus ini nih. Nah, setelah itu masukkan ya. Ini jadi kali A per R. Begitu sederhanakan ya. Nah, ini nanti dicoret, sisa R. Kemudian ini difaktorkan T1 min T2 dikali R sama dengan setengah kali massa katrol dikali R dikali A ya. Nah, ini di kiri dan di kanan sama-sama ada R, bisa dicoret. Nah, jadilah ini persamaan yang ketiga.
Dari persamaan 1, 2, dan 3 digimanain? Oke, kita bahas sekarang di sini ya. Nah, ini pembahasan. Nah, kita lihat persamaan 3 dulu yang katrol ya. Kan di sini T1 dikurang T2 sama dengan setengah sang katrol dikalikan A. Ini adalah persamaan ketiga. Maka T1 adanya di persamaan 1 tadi. Ganti aja T1-nya dengan W1 dikurang M1 kali A. Ini diganti nih. W1 dikurang M1 kali A. Sedangkan T2, nah T2-nya diganti di persamaan kedua, yaitu M2A tambah W1 ya. M2A tambah W1. M2A ditambah W1. W2 maksudnya. Ini bukan W1, W2. Salah tulis nih. Nah, ini harusnya tambah W ya. Nah, ini sama dengan setengah kali massa katrol dikalikan A ya. Nah, setelah itu kita cari W1-nya berapa ya. W1 massa dikalikan percepatan gravitasi. Massa satunya adalah 5, percepatan gravitasi 10 ya, jadi 50 Newton. Sedangkan W2 adalah massa 2 dikali kecepatan gravitasi. Jadi massa 2-nya 3 dikali 10 jadi 30 Newton ya. Ditulis di sini 50 min M1-nya 5 kali min M2 kali A. Nah, M2-nya 3 ya. Langsung ganti 3 dikali A tambah W2-nya adalah 30. Setengah massa katrolnya adalah 4 ya. Nah, ini 4 nih, massa katrolnya 4 dikalikan dengan A. Terus min 5A min 3 jadi min 3A ditambah, nah ini ada 50 ya. Min kali 30 jadi min 30, setengah kali 4 2 kali A. Min 5A min 3A jadi min 8A tambah 50 kurang 20 berapa? 50 kurang 30 20 ya. 2 kali A jadi 2A. Maka min 8A plus 2A pindah jadi 2A. Min 20 pindah jadi min 20. Maka min 10A sama dengan min 20. A-nya berapa? A-nya adalah min 20 dibagi min 10 di 2 meter sekop. Selesai. Ini untuk menjawab pertanyaan A ya. Di yang A itu. Ini jawabannya. Sedangkan untuk pertanyaan yang B, tentukan besarnya tegangan tali pada masing-masing benda. Berarti maksudnya adalah tentukan T1 dan T2 ya. T1-nya ada di persamaan 1, tinggal dilihat aja. T1-nya adalah W1 dikurang M1 kali A ya. Jadi W1 dikurangi M1 kali A. W1-nya 50 dikurangi M1-nya adalah 5 kali AA-nya adalah 2. Maka 50 dikurangi 10 jadi 40 Newton ya. Untuk T2 ini ada di persamaan kedua. T2-nya adalah T2-nya adalah M2A ditambah W2 ya. M2A tambah W2. M2A di W2. M2-nya adalah 3-nya adalah 2, W2-nya adalah 30. Maka 3 kali 2 6 ditambah 30 jadi banyak 36 ya. Di T1 tegangan pada benda 1 40 Newton, tegangan pada benda 2 36 Newton. Selesai gitu ya. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Sebenarnya kalian tidak perlu repot-repot mengerjakan dengan cara yang panjang seperti ini. Ada caranya menggunakan trik cepat. Oke, bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepat. Ya, ini rumusnya ya, menentukan percepatan ya. Oke, kita lihat. Percepatan adalah W besar dikurang W kecil per M1 tambah M2 ditambah K kali MK. Nah, W besarnya adalah untuk benda yang masanya paling besar ya, yaitu benda 1 tadi. Maka di sini bisa kita tuliskan A sama dengan W1 dikurangi W
W kecil adalah berat benda pada massa yang lebih kecil, yaitu W2 tadi ya. Dibagi dengan massa 1 ditambah massa 2. Nah, K itu adalah konstanta momen inersia katrol. Kalau silinder pejal kan momen inersianya setengah mk kali r kuadrat ya, maka konstanta momen inersianya adalah setengah, itu maksudnya ya. Jadi ini K dikalikan dengan mk. Oke, W1 nya tadi sudah dihitung 50 dikurang W2 nya adalah 30 dibagi dengan ya M1 nya, nah 5 kg tadi ya, M2 nya adalah 3 ditambah K adalah setengah kali massa katrolnya adalah 4 ya. Maka 50 kurang 30 kurang 30 20 dibagi 5 tambah 2 adalah 8 ditambah setengah kali 4 2. 8 tambah 2 adalah 10 ya. Jadi jawabannya 2 meter per sekon kuadrat. Selesai ya. Jadi tanpa kalian menggunakan rumus sigma torsi sama dengan momen inersia kali percepatan, dan juga tidak menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Ya, itu terlalu panjang kalau pakai rumus itu. Jadi kalian langsung bisa menemukan percepatannya. Lalu bagaimana? Ada nggak trik untuk menentukan tegangan? Ada trik cepat untuk menentukan tegangan. Oke ya, trik cepat untuk menentukan tegangan. Nah, kita coba. Oke. Nah, tinggal begini aja nih. T1 sama dengan M1. Nah, kenapa M1? Karena yang ditanya tegangan tali 1 ya. G dikurangi dengan A. Selesai ya. M1 nya adalah 5 kali G, G nya adalah 10, A nya adalah 2 ya. Maka 5 dikali 10 kurang 2 adalah 8. 5 kali 8 adalah berapa? 40 Newton. Gitu ya. Itu. Kemudian untuk T2 tinggal begini aja. M2 dikali A tambah G, atau boleh G tambah A ya. Ini akan menjadi M2 nya adalah 3, G nya adalah 10 ditambah 2. 10 ditambah 2. Maka ini akan menjadi 3 dikali 12 jadi 36 Newton. Selesai gitu ya. Gampang ya. Nah, jadi hafalkan aja nih trik cepat untuk menentukan tegangan dan trik cepat untuk menentukan percepatan. Tapi yang harus kalian lakukan trik cepat untuk menghitung percepatan dulu ya. Baru trik cepat untuk menghitung tegangan gitu ya. Karena di tegangan ada percepatannya nih, makanya harus kalian hitung percepatannya terlebih dahulu. Oke, kita coba cocokkan dengan konsep dasarnya apakah jawabannya sama. Jadi percepatannya 2, T1 atau tegangan tali satunya adalah 40 dan tegangan tali 2 adalah 36. Kita coba. Nah, ini ya, kita bisa dapatkan percepatannya 2 benar ya. T1-nya 40 benar. T2-nya 36 Newton. Benar ternyata dua-duanya ya. Jadi semua jawabannya sudah benar, makanya trik cepat ini bisa kalian gunakan ya. Cepat bisa kalian gunakan. Gampang ya. Nah, silakan kalian latih trik cepat ini di soal-soal yang kalian dapat, baik itu dari guru kalian berupa tugas sekolah atau latihan soal, atau bisa juga dari internet ya. Nah, supaya kalian lebih cepat menghafal trik cepat ini, jalan satu-satunya adalah perbanyak latihan soal. Itu lebih efektif ya daripada kalian hanya menghafal rumusnya ya. Menghafal rumusnya tanpa latihan soal. Nah, itu susah itu. Biasanya untuk melatih hafalan rumus, perbanyak latihan soal. Oke, siap ya latihan soal. Sampai sini saja pembahasannya. Bila mana kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like videonya, kemudian share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai sini saja pembahasannya. Selamat